Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, dan Salam Harmoni. Yang saya hormati Bapak DRSI Ketut Dibyo SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa dan sastra Indonesia, serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Widewasa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama pada saat ini secara virtual, dan saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah pidato yang membahas tentang meningkatkan minat membaca pada generasi muda. Hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui, saat ini minat membaca pada masyarakat kita di Indonesia masih sangat rendah. Berdasarkan hasil survei UNESCO yang mengatakan bahwa minat membaca di Indonesia menduduki posisi terendah di ASEAN, dengan dibuktikan dengan indeks membaca masyarakat Indonesia yang hanya mencapai 0,001 jika diibaratkan dari 1000 penduduk yang ada hanya satu orang saja yang memiliki minat membaca yang tinggi. Hal ini sangat disayangkan bahwa masyarakat kita memiliki minat membaca yang sangat rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Singapura yang memiliki indeks membaca 0,45, yang artinya dari 100 penduduk terdapat 45 orang yang memiliki minat membaca yang tinggi, dan jumlah tersebut hampir mencapai setengahnya atau 50% dari keseluruhan. Sehingga ini sangat mempengaruhi kecerdasan penduduk kita berdasarkan indeks membaca yang masyarakat Indonesia miliki, karena semakin tinggi membaca bagi seseorang, semakin tinggi pula literasi dan kemampuan berpikir yang mereka miliki, sehingga dapat meningkatkan kualitas diri mereka secara tidak langsung. Namun dengan adanya fenomena seperti ini, belum adanya tindakan yang bermakna untuk meningkatkan budaya membaca di Indonesia. Padahal dengan membiasakan masyarakat kita untuk memiliki minat membaca yang tinggi dapat menjadikan masyarakat kita tidak mudah tergerus berita-berita hoaks atau judul-judul berita yang sengaja dibuat untuk memancing emosi masyarakat, padahal informasi yang ada pada berita tersebut belum tentu sama dengan judul yang biasa disebut dengan clickbait. Hadirin yang berbahagia, sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat baca pada masyarakat kita, terlebih pada generasi muda bangsa kita. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa bisa karena biasa, jadi pembiasaan untuk membaca merupakan solusi sebagai upaya meningkatkan minat untuk membaca. Kita bisa melakukan budaya membaca atau membiasakan untuk membaca kepada generasi muda kita dimulai sejak dini. Seperti contoh, ketika anak baru menginjak usia balita, kita dapat membiasakan anak tersebut dengan memberikan buku-buku yang berisikan gambar-gambar yang menarik, dan juga membacakan atau mendongengkan mereka walaupun mereka belum memahami dengan jelas apa yang kita katakan. Tetapi dengan pembiasaan bahwa buku merupakan benda yang dekat atau familiar sejak kecil dapat mempengaruhi perkembangan dirinya saat dewasa, yang dimana saat umurnya makin bertambah, mereka cenderung akan menyukai untuk membaca buku dan bukan malah enggan membaca buku. Selain itu juga ada pula hal yang dilakukan pihak sekolah sebagai salah satu lembaga kependidikan. Cara yang dapat dilakukan yakni membiasakan siswanya untuk membaca buku jenis apa saja, yang penting sesuai dengan umurnya dan tidak mengandung unsur kekerasan, lalu mencatatnya di buku harian membaca. Sehingga guru dapat memantau minat membaca siswa dari catatan-catatan yang dibuat oleh siswanya, yang dimana di dalam buku itu harus berisikan tentang deskripsi singkat dari buku atau cerita yang dibaca sebagai bukti bahwa mereka benar-benar melakukan kegiatan tersebut. Walaupun kita ketahui sekarang perkembangan teknologi yang semakin cepat dan mengakibatkan semua hal diubah menjadi digital, tetapi itu bukan hal yang menjadi penghalang bagi kita untuk berupaya meningkatkan minat baca generasi muda kita. Karena seiring perkembangan teknologi yang ada dapat mengubah buku menjadi e-book, atau istilah lainnya adalah buku elektronik.
Mengapa kita harus mengikuti perkembangan yang ada? Karena saat ini generasi muda kita lebih sering atau senang membawa alat-alat elektronik seperti gadget dibandingkan dengan buku-buku yang tebal dan berat. Sehingga dengan mengubah buku menjadi buku elektronik adalah suatu ide yang cemerlang sebagai upaya meningkatkan minat membaca pada generasi muda, dan juga tidak ada alasan lagi bagi para generasi muda untuk tidak membaca karena tidak membawa buku. Namun, walaupun dengan perkembangan teknologi yang ada semakin canggih, kita tidak boleh menggantikan semua hal menjadi digital, walaupun itu merupakan tuntutan yang ada pada saat ini. Hadirin yang berbahagia, memang bagi sebagian orang membaca merupakan hal yang sangat membosankan, dan tidak jarang juga orang dapat tertidur hanya karena dengan membaca. Namun di balik itu semua, membaca memiliki banyak manfaat yang bisa kita rasakan. Di antaranya dengan membaca, kita dapat meningkatkan serta memperluas wawasan dan pengetahuan kita. Lalu dengan membaca, kita mampu menggunakan waktu kita dengan efektif untuk hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Dengan membaca, kita mampu meningkatkan pula keintelektualan seseorang dan sisi afektif dan nurani bagi generasi muda. Karena jika kita sering membaca atau banyak membaca buku-buku akan menimbulkan sifat kedewasaan baik dalam berpikir maupun bertindak, apalagi jika bacaan yang kita baca merupakan topik-topik yang mampu mengasah otak kita untuk berpikir lebih jauh. Tidak apa-apa jika kita memulai kebiasaan kita untuk membaca atau bacaan yang kita sukai seperti dongeng, komik, atau lainnya, karena dengan mau memulai saja merupakan suatu langkah yang baik. Dan membaca juga akan menambah kosakata yang kita miliki serta dapat meningkatkan memori otak kita, dan sangat berguna jika kita menginjak usia yang tidak muda lagi, menghindari penyakit yang mengganggu memori otak kita seperti Alzheimer. Maka dari itu membaca perlu dibiasakan sejak dini sebagai upaya meningkatkan minat membaca bagi generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus generasi bangsa. Karena seperti yang telah dipaparkan tadi, dengan membaca akan membentuk individu dapat berpikir secara luas dengan pikiran yang dewasa serta rasional, sehingga dalam menanggapi permasalahan yang ada, mereka mampu bertindak secara dewasa. Apalagi di zaman ini masyarakat kita mudah tergerus dengan berita-berita hoaks yang didapat hanya dengan mendengar perkataan orang lain saja dan bukan membaca berita tersebut dengan baik dan mencari sumber-sumber yang terpercaya. Maka dari itu, dengan minat membaca pada generasi muda dan masyarakat Indonesia yang tinggi dapat menyelamatkan keutuhan negara kita, karena jika seorang sudah memiliki pemikiran yang terbuka, maka segala permasalahan dapat diatasi dengan baik, bukan dengan kekerasan, pengancaman, dan lainnya. Dan agar mencapai itu semua, pembiasaan untuk membaca harus lebih ditanamkan demi kebaikan bersama. Hadirin sekalian, demikianlah pidato yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan mampu menyadarkan pentingnya minat membaca bagi negara kita, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi hadirin sekalian, sehingga dapat berbagi segala informasi yang saya sampaikan tadi kepada keluarga atau orang-orang terdekat kalian. Dan mohon maaf apabila adanya kesalahan kata yang tidak sengaja atau tidak berkenan akhir kata. Saya ucapkan terima kasih dan semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan lainnya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni.